Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, selamat datang di channel saya yang baru pertama kali bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tidak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat Anda yang selalu bertahan di channel saya. Semoga saja selama saya membuat video tidak sia-sia dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini bosku, saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan antara cara kerja timer 13 dan cara kerja timer 14. Mungkin di luaran sana ada yang ingin mempelajari ilmu servis kulkas. Silakan saja bosku. Nah, oleh karena itu, kalau Anda ingin mempelajari ilmu servis kulkas, Anda harus memperdalam ilmunya bosku. Supaya kenapa? Supaya di saat Anda terjun di lapangan ataupun Anda menangani berbagai macam penyakit kulkas, Anda tidak ragu bosku. Kalau Anda sampai ragu pada saat menangani kulkas konsumen, Anda pun akan diragukan kemampuan Anda bosku. Nah, oleh karena itu, di saat Anda menghadapi kerusakan suatu kulkas, Anda harus yakin bahwa Anda bisa untuk melakukan semua itu. Yang terpenting sedikit banyaknya Anda sudah mengetahui ilmunya bosku. Nanti juga yang namanya ilmu akan bertahap bosku. Di saat Anda menservis, nanti akan bertambah ilmu Anda di waktu praktek 10%, 20%, ataupun 30%, bahkan sampai 100%. Yang terpenting Anda harus mempelajari terus bosku ilmu servis kulkas. Saya juga sebenarnya masih dalam tahap belajar bosku, akan tetapi saya mempelajari terus ilmu servis kulkas dan saya tidak patah semangat untuk memperdalam atau menangani kulkas berbagai macam penyakit bosku. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, Anda akan menambah ilmu di waktu praktek bosku. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya bosku. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo bosku. Jadi perbedaan antara cara kerja timer 13 dan perbedaan antara cara kerja timer 13 dan cara kerja timer 14. Oke, terlebih dahulu saya akan melepas bagian yang seperti ini bosku. Ini untuk menaruh ikan bosku. Nah, di sini kita lihat bosku. Jadi posisi timernya kulkas saya ini berada di samping dalam kulkasnya bosku. Ada yang berada di sini posisi timernya dan ada pula di belakang kulkas. Nah, di sini kita lihat bosku baut timernya. Kita buka saja bautnya, ada satu bosku. Jadi Anda gunakan obeng plus atau obeng kembang. Anda buka bautnya arah ke kiri. Oke, sekarang saya akan membukanya. Sedangkan yang ini baut untuk membuka timernya bosku. Oke, terlebih dahulu saya akan melepas bagian yang seperti ini. Anda tarik arah ke depan bosku. Soalnya di sini ada pengkaitnya. Oke, belum terbuka bautnya karena masih keras. Oke, sudah terbuka bautnya. Saya akan tarik arah ke depan bosku. Nah, secara otomatis pengkaitnya dia langsung terbuka bosku. Nah, seperti ini bosku model timernya. Jadi timer kulkas saya ini memakai timer yang 13. Kenapa saya bisa mengetahui bahwa ini adalah timer yang 13? Jadi kalau untuk timer 13 dan cara kerjanya pada saat kompresor dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan proses pendinginan, timernya akan bergetar bosku.
apabila kita memegangnya. Ataupun kalau Anda lihat sisi samping timernya, roda timernya dia akan berputar bosku. Karena kenapa? Karena kalau untuk timer yang 13 motor timernya dia akan berputar ataupun berjalan, karena motor timernya itu mendapatkan arus listrik di pin nomor 1 dan pin nomor 3 bosku. Nah sekarang kita beralih ke atasnya bosku, di ruangan freezernya. Nah jadi pada saat suhu dingin di ruangan freezer sudah tercapai, maka komponen yang seperti ini yang disebut sensor defrost ataupun disebut dengan bimetal, dia akan terhubung bosku. Tapi posisi timernya masih berputar ataupun masih berjalan, karena masih mendapatkan arus listrik di pin nomor 1 dan pin nomor 3. Setelah itu tidak lama kemudian timernya yang awalnya di pin nomor 4 untuk menghidupkan kompresor secara otomatis akan berpindah ke pin nomor 2 untuk proses pencairan bunga es. Akan tetapi motor timernya tidak berjalan bosku, karena tidak mendapatkan arus listrik. Nah jadi seperti itu bosku. Setelah kira-kira suhu di ruangan freezer esnya sudah mencair semua, diakibatkan oleh heater untuk mencairkan bunga es, maka secara otomatis komponen yang seperti ini yang awalnya posisi terhubung, setelah itu posisinya akan terbuka bosku. Dan setelah itu secara otomatis juga motor timernya akan berputar ataupun akan bergetar bosku apabila Anda memegang timernya, kalau timernya memakai timer yang 13. Tidak lama kemudian yang awalnya arus listrik di pin nomor 2 secara otomatis akan berpindah ke pin nomor 4 bosku, untuk menghidupkan kompresor. Dan saat itulah proses pendinginan akan berlangsung bosku, kalau kulkas Anda memakai timer yang 13. Sedangkan kalau untuk timer yang 14 dan cara kerjanya pada saat kompresor dalam keadaan hidup untuk mendinginkan di ruangan freezer, dan posisi timernya tidak berputar ataupun tidak bergetar bosku, karena komponen yang seperti ini yang disebut sensor defrost dalam keadaan terbuka. Nah jadi motor timernya tidak mendapatkan arus listrik di pin nomor 1 bosku. Setelah itu, kalau memang suhu di ruangan freezer sudah tercapai suhu dinginnya, maka komponen yang seperti ini yang disebut dengan sensor defrost akan terhubung bosku. Dan di saat itulah motor timernya akan berputar karena mendapatkan arus listrik di pin nomor 1 dan di pin nomor 4 bosku. Begitupun setelah itu tidak lama kemudian timernya yang awalnya di pin nomor 4 untuk menghidupkan kompresor, dan di saat itulah secara otomatis akan berpindah di pin nomor 2 bosku. Dan proses
pencairan bunga es di ruangan freezer akan berlangsung bosku, dan posisi motor timernya masih berputar kalau untuk timer yang 14. Setelah di ruangan freezer bunga esnya sudah mencair semua, maka komponen yang seperti ini akan terbuka bosku secara otomatis, dan posisi motor timernya masih berputar ataupun masih berjalan bosku. Dan tidak lama kemudian arus yang terdapat di pin nomor 2 secara otomatis akan berpindah di pin nomor 4 untuk menghidupkan kompresor bosku, dan posisi motor timernya tidak berputar ataupun tidak berjalan. Nah, jadi perbedaannya seperti itu bosku. Jadi sekarang saya simpulkan perbedaan antara cara kerja timer 13 dan timer 14. Kalau untuk timer 13, pada saat kompresornya hidup, timernya akan berputar ataupun rodanya berjalan karena mendapatkan arus listrik di pin nomor 1 dan pin nomor 3. Berbeda halnya untuk timer yang 14, pada saat kompresornya hidup, motor timernya tidak berjalan bosku karena posisi sensor defrost dalam keadaan terbuka ataupun tidak terhubung. Nah, oleh karena itu motor timernya tidak berputar bosku. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang cara kerja timer 13 dan cara kerja timer 14, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ ada penjelasan tentang cara kerja timer 13 dan cara kerja timer 14 supaya Anda lebih memahami tentang semua itu bosku. Nah, jadi seperti itu bosku penjelasannya. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada Anda, jika Anda ingin mempelajari ilmu servis kulkas, Anda harus memperdalam tentang semua itu supaya di saat Anda menangani berbagai macam penyakit kulkas, Anda tidak ragu bosku. Kalau Anda sedikit pun Anda ragu untuk menangani kulkas konsumen, Anda pun pasti diragukan bosku oleh konsumen. Nah, oleh karena itu Anda harus memperdalam tentang semua itu. Nanti juga yang namanya ilmu akan bertambah bosku di saat praktek. Jadi yang namanya ilmu tidak 100%. Pasti akan bertambah dengan sendirinya bosku. Kalau kita berani, pasti apapun bisa enjoy bosku. Kalau kita berani. Nah, jadi seperti itu bosku penjelasan yang saya berikan. Jika Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.